Gitu semua. Oke, welcome to Gak lihat gak kuat lihat foto orang anjir. yaudah nggak usah dilihat aja gitu. Kan bukan si Pabi sih anjir. Awal mah masa ganteng anjir tuh sama kamu anjing Cilput. Oke. Halo. Oke guys. Kembali udah lama ya kita nggak review film nih. Terakhir nge-review film Oppenheimer. Dan sekarang kita nge-review sesuatu yang di luar nalar ini guys. Jadi gini, Ya silakan Rizwa. jadi gini awalnya kita mau review film lagi. Film apa? Nah, terus ya udah spontan aja gitu nyebut di grup Serbian film gitu. Awalnya ya nggak expect bakal di ACC gitu sama yang lain, ternyata ya udah. Terus awalnya cuma nyebut aja gitu karena filmnya wah gimana ya bang Dava filmnya Enggak. udah. Jadi kita tuh lagi ngomongin film horor ya sama yang berbau gore gitu kan. Ini anak tiba-tiba nyaranin Serbian film nih. Apaan tuh Serbian film kan pada nggak tahu nih. Ya udahlah kita apa sih namanya teh? Setuju lah buat nonton itu. Penasaran. Sengeri apa sih ini katanya yang sampai film yang di ban di 40 negara kan katanya. Tuh. Nah, apa nih film? Wah, cowok. Hehe. Jadi sekarang kita review bukan review sih, lebih kayak meluapkan memberitahu tanggapan kita soal ini film Serbian film 2010 yang didirectorin oleh Serjan Spasojevic. si ya itu dia nama Serbia lah. Nama Serbia ya. Bawa Rusia kan itu negara pecahan. Pik-piknya. Jadi kalau ada salah apa penyebutan nama, jadi kan Nah, susah karena kita orang Indonesia maunya ya kayak salah ngomongin bahasa Rusia ya. makanya ini film Serbia 2010. Terus apa lagi ya? Oh ya, sama juga di sini bakal full spoiler review. Jadi kalau yang belum nonton filmnya, Kalian stop video ini, langsung nonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini. Oke? Betul, kayak gitu. Untuk menghargai. Betul. Ya, untuk menghargai si Serjan Spasojevic. Itu dia. Dan para kru yang lain. Oke. Langsung aja kali ya. Nah, dari siapa dulu nih yang mau ngasih tanggapan sama film? Cepat dulu dah. Buset. Oke. Dapat dulu. Waduh. Gimana ya? Gue nonton filmnya gak expect apa sih, maksudnya gak dibilangin gore, jadi ya yang gue expect adalah gore seperti film Saw, seperti film Terrifier dan sebagainya lah. Dan yang gue apresiasi sih dari film ini tuh ini sinematografinya yang sebetulnya gini. Yang gue kira bahwa film selevel ini, ya gue nggak bilang jelek sih, maksudnya levelnya yang low budget gini, mungkin level sinematografinya tuh yang ya udahlah, yang penting ada Yang gitu. biasa aja. Nah, yang biasa aja. Ternyata bro, pas gue nonton, Wah, keren. Dari angle shotnya, dari proporsi apa antara pemain ke pemain yang lain, terus perpaduan warna dan lain sebagainya, bagus banget sih, gue suka. Terus lagi apa ya? Oh iya, tema yang diambil sebetulnya apa ya disebutnya? Klise lah. Adalah banyak yang pakai tema kayak, oh gue butuh duit nih gitu, apapun lah gue bakal lakuin gitu. Dan ya bagusnya film ini mengelevate hal itu dengan sesuatu hal yang menurut dia tabu gitu, yaitu apa tadi? ya, Something like that. Iya, Sesuatu yang lain. betul. Ya itulah ya. Bahasa gue sih bokep. Ya itulah pokoknya mah. Jadi ya dari awal sih biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang spesial di awal sampai pertengahan. Cuman dari pertengahan ke akhir sih gue mulai merasa filmnya menarik ya, maksudnya Dalam artian apa? enggak maksudnya dalam artian filmnya menarik gitu. Ini sinema. Iya,
secara sinema dia pakai apa konsep alur maju mundur gitu, Oh iya. dan itu menarik banget sih di akhir pakai alur maju mundur itu. Oh iya, itu alur maju mundurnya pas gitu, nggak habok teh, nggak gimana teh gitu. Nggak kentang lah. Ya nggak Ya, nanggung nggak lah. nanggung lah. Jadi itu bagus loh. Mungkin kalau bisa di compare ini mirip Memento tapi versi level yang Low. yang low dan Ya. lebih gore lah gitu. Ya intinya sebetulnya dibilang suka sih gue suka ya, cuman karena slow burn jadi ya sukanya nggak yang suka-suka banget kayak Saw gitu yang dari awal udah Bisa waduh ikat, gitu ya, udah ikat lah gitu istilahnya. Sukanya itu ya. Diam kamu. Enggak pokoknya gini, apa ya, yang meskipun menyajikan sesuatu yang tabu, yang apa ya, vulgar lah istilahnya dalam kutip ya, tapi somehow tidak menimbulkan reaksi apa-apa ke yang nonton gitu. Maksudnya beda lah sama kalian kalau nonton film pada umumnya gitu. Beda lah, ini nggak akan lah kalian bisa sampai kepikiran ke situ, nggak. Karena ini beneran God dari awal, dari pertengahan sampai ke akhir, dan di awal-awal pun bukan apa ya, bukan sesuatu yang menaikkan rasa nafsu manusia lah gitu. Malah jijik Malah gitu. tercengang awal-awal mah. Iya, malah jijik gitu. Serius. Dan itu juga banyak hal yang membuat kita tercengang, banyak hal yang membuat kita kaget lah, karena benar-benar unexpected move gitu, really unexpected, benar-benar nggak ada yang expect gitu. Serius guys itu. Wah itu. Lu nonton itu di hari itu, wah itu plot twist di hari itu banyak banget. Ya. Pokoknya lu gak akan tahu apa sih nih yang si karakter ini ngelakuin gitu. Ya, karena konsep alur maju mundurnya Ya, mungkin ya. unexpected loh itu. Ya sih, mungkin ya dari gue gitu aja sih. Yang suka ya bisa suka, dibilang enggak pun ya gue masih sukanya sih. Jadi ya 50-50 lah. Coba selanjutnya siapa yang mau ngasih tanggapan? Pak. Boleh. Boleh guys. Jadi filmnya itu sesuai yang kata ini, unexpected banget real gitu. Jujur gue nih sebenarnya tipe orang yang kalau nonton film even itu kayak murder gitu, kayak Terrifier gitu kan, yang badut pembunuhan, jigsaw, oke lah biasa aja gitu, nggak sewah gimana gitu, karena udah biasa nonton film-film horor, thriller kayak gitu. Cuman yang ini tuh unexpected bener, nggak bohong, nggak dibuat-buat gimmick, bener. Nih lihat aja nih ekspresi teman-teman gue di sini nih, bener-bener kayak wah, kita kan sebagai penonton kan kita kadang menebak alur ceritanya, kita pengen tahu selanjutnya ini tuh kayaknya bakal begini deh, karena kita udah sering nonton film yang kayak begini, jadi kita Apa yang nebak kayak begini teh? ya maksudnya Sesuatu yang God, gitu ya, jangan ini gitu. ya kayak Lanjut. ya sesuatu yang kayaknya dia nih bakal ngebunuh itu, atau kayaknya nanti bakal kesini alurnya, cuman ada unexpected move gitu, tiba-tiba dibelokin gitu. Kayak ngebikin tercengang aja. Bukan, ini serius ya guys ya, bukan gimmick bullshit bohong-bohongan gitu yang tipe-tipe yang pengen naikin rating atau gimana, beneran. Banyak banget hal yang unexpectednya. Tapi kalau sesuai kata Dapa, pengambilan gambar segala macam, gue cukup apresiasi banget ya. Soalnya filmnya tuh dengan low budget ya, di sini ada budgetnya lah buat filmnya, dan nggak terlalu besar sebenarnya, nggak kayak film-film yang tinggi lah, yang gede-gede ya, kayak Saw kan ya, kayak Final Destination. tapi dikemasnya tuh bagus banget buat pengambilan gambar, buat pewarnaannya juga, Musik juga ya. musik Musik, juga wah. musik. Intens banget boy. Terus Kalau lagi jualan musiknya instan. ada adegan itu tuh, jadi di ruang gelap yang itu tuh hitam putih dicatur gitu loh, kayak warna catur nih, yang warna ini nanti ditampilin
Lantainya itu putih, si keramiknya si keramiknya. itu hitam putih. Dari situ tuh pewarnanya tuh bagus banget untuk film ini. Terus buat darahnya segala macam nggak kelihatan kayak film ecek-ecek lah ya. Yang betul. kalau kalian pernah nonton ya film ecek-ecek yang biasa lah, itu kelihatan banget gitu kayak Live action Attack on Titan. disebut disebut film gagal disebut Balik Lanjut. nah itu tuh buat ya dari segi warnanya, ya darahnya ya kita bisa bilang, terus itu real banget. Terus kalau kalian pernah nonton Final Destination yang adegan potongnya gitu kan, CGI banget lah. Kalau ini Beda. tuh beda guys, bener. Apa ya, lebih praktikal Nah, mungkin praktikal ya. ya disebutnya lebih praktikal dibanding pakai CG lah. iya, karena itu kan dari sudut pandang pelaku. Iya betul. Pada pelaku, terus benar-benar kelihatan gitu kayak nggak, kan kita kalau lihat kan ada yang nonton sendiri lah. Itu keren, benar-benar unexpected. Terus sebenarnya suka sih, cuman ya itulah. Ya yang buat nonton ini, karena ini dicekal 40 negara, harusnya tahu ya umurnya bukan BO lagi. Ya, bukan dinding, bukan dinding, bukan 13, bukan 18 juga kayaknya. Masih nggak ada kurang, ya. masih kurang. Iya, ini 21 ke atas lah. 21 ke atas. Ini dapat ratingnya X loh. Hah? Ratingnya X. Ya, Oh. ya Oh iya udah dicekal. Yes. Juas. Ratingnya gitu lah. Dan saking vulgar. Terus buat ya alur filmnya sendiri, kalau dari segi gua komenin ini tuh mereka memasukkan semua unsur kebiadaban ya dari sebuah porn gitu. dengan dalih seni ya guys ya, katanya seni tapi itu semuanya tuh dimasukin gitu. Ada nekrofilia, apalagi sih guys, Bestiality. PDF. semuanya. Itu kalian yang suka yang Pedofil. suka apa sih binatang. Pedofilia juga Pedofilia. banyak lah isu-isu di filmnya. Jadi semuanya dimasukin ya? guys. Ah. BDSM, gore segala macam, semuanya dimasukin guys. Literally semuanya. Jadi Dari yang benar-benar normal. ini bukan film keluarga ya, sekali lagi. Awas nontonnya sama bapak, ibumu. Janganlah. Kaget ntar. Sendiri aja udah. Mungkin kalau kalian di sini ada yang ngide gitu, wah Pak, ini ada film yang dicekal dari 40 negara, kita tonton yuk. Jangan. Itu teh udah dicekal berarti jangan ditonton. Nonton Kita di aja kelas, review. nonton di kelas gitu, nobar jangan. Ntar guru masuk lo pada discourse yang ada. Baru masuk ngeliat ini film apa nih gitu kan. Oh ini ada Porstar Sobat. Wah, orang tuh udah melarang kalian nonton, jadi jangan ngajakin. Bahasa Sundanya mah. Kita sengaja nonton aja gara-gara ini nih. Ya, lumayan juga kita bisa nge-review kan. Ya, Lanjut. Lanjut. Sama Udah kan? Udah, Sama orang. ya udah intinya pokoknya dari segi alurnya, dari datar naik turun terus ke atas banget, terus wah, tapi Ya udah. alurnya mantep lah. Ya. Oke, Sip. next Paps. nih ya untuk catatan sendiri, kita langsung review ini setelah 2 jam deh. Setelah kita 2 jam nonton langsung review ini, dan setelah 2 jam nonton ini tuh kita istirahat dulu dikarenakan terlalu absurd film ini. Oke, jadi bukannya kita ngerekomendasiin atau gimana. Kalau kalian penasaran sama filmnya boleh, tapi disarankan kalian nontonnya tuh udah ngertilah apa yang salah atau apa yang betul, which mean maksudnya harus lihat umur itu, kayak tadi yang kata Dava ataupun Nispa, harus di atas 21 tahun. Jadi karena emang udah disturbing banget dan banyak hal-hal yang unexpected lah, banyak hal-hal yang di luar dugaan gitu. Terus kan ini menurut aku sendiri ya, awal film tuh aku expectnya malah kayak mungkin kayak Final Destination atau kayak Saw gitu. Jadi filmnya tuh kayak full gore gitu lah, atau mungkin kayak banyak yang banyak apa yang pembunuhan kayak gitu or something like that lah, banyak yang kayak gitu. Tapi pas
awal nonton, jadi tiba-tiba ada adegan ini nih, jadi kok ini tuh ada apa, ini tuh film apa, film gore atau apa gitu. Jadi dikira aku tuh ini tuh cuman sebagai fan service-nya aja gitu. Ternyata setelah serius tapi setelah selesai sampai nonton, ternyata oh emang si filmnya tuh emang tentang dalam ranah itu gitu. Jadi kayak bukan sesuatu buat fan service dong biar pada nonton gitu. Jadi kayak benar-benar unexpected gitu. Dan banyak juga hal-hal tabu dan hal-hal yang sangat dipertanyakan dalam moralnya, dan emang nggak boleh, maunya bukan dipertanyakan lagi, emang nggak boleh gitu. Pokoknya mah banyak hal tabu lah. Pokoknya it's lagi dan pas lagi nontonnya juga itu mah guys bukan gimmick lagi atau gimana. Yang namanya ada beberapa scene yang benar-benar agak bisa tapi benar-benar disturbing dan sangat twist gitu. Jadi nggak sangat dipertanyakan. Aduh masih terbayang, dan semoga nggak sampai ke bawah mimpi. Jangan sampai, itu aja. Ya gue sadar apa yang Fabi coba sampaikan, maksudnya adegan yang mana yang coba Fabi sampaikan, karena di momen itu pun kita semua tidak menyangka bahkan kerasa dan itu makanya apa, kita berempat aja yang mungkin gimana ya, yang mungkin expect dan mungkin udah prepare kemarin sesuatu yang buruk gitu, tetap aja gitu kaget. Jadi apa ya, expect the unexpected. Iya itu ya sesuatu. Iya kayak gitulah. Jadi gimana Fabi? Udah gitu. Tapi real guys, abis kita nonton film tuh kita keluar dulu jajan, cari angin. Ini bener nggak gimana guys, bener kita nyari angin beneran mual coy di sini. Iya coy, asli. Tapi kalau Anda biasa aja, Anda ya, kalau Anda nonton ini biasa Anda aja, biasa saja, saya laporkan ke moral kau dipertanyakan. Moral gimana? saya laporkan ke polisi. Anda kalau biasa aja, Anda perlu ke psikolog. Anda Oke. next. Silakan tanggapannya terhadap Serbian film. Gimana ya? Isinya nonton itu mah disclaimer ya. Parah banget asli itu film. Wah, coy. Tapi kalau 9 mau gitu. Tergantung lagi dipikirin dulu. Aduh, Itu film nggak boleh ditonton buat anak di bawah 18 tahun. udah jelas. Walaupun lu biasa nonton Final Destination, Jigsaw kayak gitu, pokoknya sadis-sadis kayak gitu ya, ini Beda level. ini mah experience. Itu kan kalau Jigsaw Final Destination kayak gitu kan, mereka mainnya jangan cerita kan ini power, ini enggak, ini mainnya psikologi kalian. Dan dari lewat visual lagi. Iya. Itu langsung visual loh ya. Parahnya itu. Makanya nih anak psikologi nih kalau nonton ini boleh lah. Ya tadi apa? Ya terus kalau misalnya emang ada gitu anak psikologi yang nonton review kita, bisa di share di kolom komentar, dia berbagi ilmu juga. Ya itu pendapat kalian. Setelah nonton filmnya Misalnya udah nonton gimana? filmnya gitu. Psikologi lah. Setelah nonton film. Iya. Boleh. Tapi Anda yang biasa aja Setelah Oke, nonton ya filmnya. ini kayak yang biasa aja. masih pertanyakan Anda. Minimal mengenyit lah. Minimal gitu. Ya, Gitu lah. minimal rada cici lah. Iya. Pokoknya ada yang bisa aja, ada yang macam ini harus dipertanyakan ini. Harus dipertanyakan ini. Bahaya kalian. Aduh. Itu aja sih. Gitu ya. Ya itu. Oke. Kita lanjut ke ini kali ya. Mungkin apa ya? Momen enggak. Scene yang menurut kalian atau momen yang menurut kalian unexpected, bagus ya dalam tanda kutip. Maksudnya dari sepanjang film gitu. Oh berarti mungkin Tentang oke, Rizky dulu. gini dulu deh, mending spoiler alert aja. Iya. Kalau
kalau mau lanjut dari sini, tak harus nonton dulu. Cuman karena tadi yang gua dengar yang sebelumnya nggak ada spoiler, berarti boleh kalian tonton aja gitu kan teh. Ya, Tapi dari detik ini tidak benar-benar Oh, iya. spoiler. ini benar-benar ada spoiler Ya, karena kita mau ngomongin scene ya scene secara spesifik. Nanti enggak lah. Enggak akan ditampilin. jangan no Bahaya, Pak. no Ditampilin tapi Bahaya. full emoji. Full emoji hijau. Full emoji kuning yang senyum. Sama enggak ada suaranya. Oke. Rizky silakan. Skip lah. Momen yang Momen paling memorable lah. Oh, itu yang di akhir. Betul. Ya spoiler ya. Di akhir tuh ada momen ketika si MC-nya itu bangun di kasur dengan berdarah kan, terus dia lagi istrinya di mana? Ya, apa sih namanya tuh? Ingat-ingat lah dia semalam ngapain. Wah, itu cowok plot twist banget. Oh itu mulai dari situ banyak sih plot. Iya itu. Itu sih. Betul. Iya. Ya pokoknya mulai mereka make scene maju mundur mungkin. Ya, di situ mulai banyak Nah, hal-hal yang padahal ya. itu plot twistnya. Dan Ya betul. Tensi film mulai tinggi. Oh iya. betul. Iya, iya. itu Tesnya. kita itu yang nggak di tengah-tengah guys, di akhir. Jelas. Enggak, Emang gitu. biasanya film-film puncak actionnya di Oh tengah, kan? yes. Akhir terus Oh maksudnya iya. enggak, ini masih masalah. Ini masih complication. Maju mundur sih emang. Ini si solusi complication. Apa sih masalahnya namanya? Problem komplikasi, resolusi. oh komplikasi Ya. Resolusi, komplikasi lagi, resolusi lagi, komplikasi lagi gitu sih. Maju mundur. Dari gue di situ, itu bagian. Emang ya boleh. memorable nggak akan disebut memorable apa ya? aku Sengaja memorable ya guys. nggak mau aja mana Paling keinget ya. Iya. Paling Gas Yang sengaja paling- memorable. habis nonton lah, kita bingung nih guys. Itu emosi tuh naik turun loh. Baru poster emosi gitu. Yes. Tiba-tiba Tobi lapar kan aneh. Guys, Gak kamu wajar. Guys. Rizva si kepikiran Fabi lapar anjir. Kasih komen kenapa habis nonton film itu bisa lapar. Coba tolong yang jurusan psikologi ya. apakah kita lelah atau emang kita mulai lapar mungkin emang lapar mungkin dari tadi dari tadi ditahan-tahan pas lagi Ditahan-tahan, nonton. ya. Gitu. Tahunya dia ngajak makan, gua iyain aja. Kata gua jual lapar guys. Siapa lagi yang mau? Next, apa mungkin? Boleh deh. Siapa? Boleh. Momen paling unexpected yet paling gak sengaja memorable gitu. Ada satu momen dimana karakter yang diperanin sama Sejan Zika Todorovic atau main karakter di filmnya namanya Milos gitu ya, melihat sebuah video yang dipasang di home theater, bukan home theater ya, apa ya, Infocus kan ini fokus apa ya tadi yang awal-awal itu Infocus apa? Home theater bukan apa sih? oh ini kayak handy jam Bukan Yang mana? ya pokoknya di layar tancap lah gitu. Ada layar gede. Ada layar besar gitu, dia melihat seorang ibu yang melahirkan. oh ya Setelahnya ada seorang karakter yang tiba-tiba tanpa disadari Enggak, Bang. membunuh anak itu secara brutal, dan kalian gak akan expect brutal macam apa yang gue maksud. Itulah guys. Semua yang ada di kepala kalian itu Salah. dipasangkan Kita udah nebak nih, oh ini bakal dibunuh kayak gini, ini bakal dibunuh kayak gini. Oh, Salah. enggak, ini ibunya yang bakal dibunuh. plot twist atau mungkin ibunya yang itu. Ternyata Oke guys, lanjut guys. Kita habis break sholat biasa. Ya oke. Biasanya mana ya? Tadi sampai, kalau nggak salah sampai adegan memorable yang bayi deh. Tadi ya, pokoknya adegan yang melibatkan ibu dan anak mungkin menjadi salah satu yang gue akan
benam di otak gue selama berhari-hari ke depan gitu kan, karena itu bener-bener shocking banget sampai kita reaksinya itu kayak Wah, wah itu Yang paling tabu, yang paling Paling- disturbing. itu yang paling disturbing itu. Wah, kayak itu gimana ya, kita niatnya tadi mau ngerekam reaksi gitu, cuman gara-gara udah tanggung setengah Iya, udah jalan dan tanggung baru setengah ingat jalan. gitu, jadi kayak udah, tapi kok kalian lihat itu kita reaksinya benar-benar natural. Wah, itu natural tuh. Kaget banget. Ya banget karena kita nggak pernah nemuin hal se-disturbing itu di film lain lah. Ya, Film yang gede-gede. Bu. Iya. walaupun film kayak Saw dan Final Destination sadis, tapi ini wah unexpected banget lah Ya, ini. ini another level of sadis Peak, lah. peak Iya. banget itu. Iya. High level. Nah, jadi ya itu mungkin yang gak sengaja memorable bagi gue gitu. Yang paling diingat sih itu. Iya ya. Gak sengaja teringat. Kayaknya bukan cuma Dava deh, kayaknya kita semua itu. Nah, ya. Soalnya itu kita semua. Ya tapi mungkin dari Pabdi dan Rispa ada yang lebih spesifik lagi. Soalnya Udah, orang dulu deh. Yang paling nggak akan disebut memorable lah, yang paling disturbing, momen yang paling disturbing sampai sekarang pun masih terbayang-bayang. Salah satunya tadi nih ada adegan ada ibu-ibu, om-om ada di sebuah ruangan gitu. Emang posisinya emang aduh aneh banget dan aduh gimana ya cara ngevisualisasikannya dan pokoknya udah divisualisasikan sama si Dava tadi, dan emang itu tuh paling disturbing banget lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua paling ini nih ada satu yang di awal-awal deh pas si Milos ini teh baru mulai ngeh ini teh nggak beres, yang pas di ruangan Oh, itu. tertutup pisan itu. Si space-nya, si ruangannya bener-bener gelap banget. Yang tadi kalau nggak salah sempat si Rispa ini sebutkan yang ada chessboard, yang ada papan catur, pokoknya mah si Keramik. keramiknya kayak papan catur. Catur. Nah di situ si setup disebut kayak disebut ya paling setup ya, kita sebut aja setupnya. Ya, setup. Kayak tempat interogasi dan emang udah kayak disturbing banget gitu dari gua aku lihat dari lihatnya aja udah kayak sesak banget. Dan terus ada adegan yang bener di luar nalar banget dan bener tabu banget, dan sampai waduh ini ini gila sih itu. Mungkin kalau aku sebutnya secara halus ya, jadi dia tuh lagi makan sesuatu tapi di depannya tuh divisualisasikannya beda. Jadi dia lagi ini tapi di depannya dikasih sesuatu gitu yang di luar nalar itu. udah gak bisa. Itu tuh yang kedua paling itu deh yang paling disturbing banget. Ini isunya sangat apa ya? Sensitif lah kalau Sensitif benar-benar banget, ya. disebut. Waduh. Parah itu. Ada dolar kuning cing. Oke. Buat Rispa sekarang. Semuanya disturbing ya. Ya betul kan. Tapi Tapi lebih yang spesifik, paling mana lebih yang spesifik spesifik. banget. Yang pertama of course pasti yang bayi itu. Yang baik. Yang bayi itu Yang udah ibu. jelas itu number one kita Peak semua. itu peak Enggak udah. peak banget. Fix banget itu yang nomor satu. Nah yang kedua itu waktu adegan terakhir, kayaknya si Rizky juga sama. Yang adegan terakhir itu pas lagi ada dua orang, Oh iya, ya. dia ya, tuh ya. terus dikasih selimut warna merah, Oh. Terbaring. berbaring kan, Oh. lagi posisi gitu, Ya. bukan ngangkang ya, kalian tahu. Intinya Iya, iya. pos- Gitu, nonggeng. Ya, kalian bisa bayangkan. Nonggeng. Kalian bisa. Ya kayak Oke. gitu Ya lah. itulah intinya lah dibahas. Jadi ada dua orang di situ. Nah, karena si karakter utamanya ini, Si Milos. si Milosnya ini udah Lagi pengaruh high obat. makanya terpengaruh. High. Ngefly ya, gitu. ngefly, tapi ngefly-nya tuh bikin dia tuh sagapung. Ya, pokoknya itu tuh dia udah nggak sadar Udah, apa yang iya. dilakuin juga. Nggak sadar, terus tiba-tiba dia tuh ya udah asal aja kan, ada lubang nih gitu. Kayak, Ya ya. udah Gitu. kan. Gitu, guys. Hajar. Terus kayak wah udah geser sebelah dong, ada temennya pakai topeng. Iya. Siapa? Aduh. Ya, maksudnya yang ikutan, kan yang nonggeng tuh ada dua itu. Nih ya diilustrasikan, enggak sih. jangan. Udah jangan. Jadi ada dua. Nah awalnya di kiri, si Milos tuh pakai yang kiri, terus ya udah dia geser ke kanan, terus tiba-tiba datang tuh pemeran satu lagi, tik pakai topeng. Dia ngambil yang kiri,
enak banget kayaknya yang kiri, terus dia ngeliat kayak kenal gitu. Kayak kenal itu Kayak orang. kenal. Dibuka topengnya. Dibuka topengnya. Wah. Wah. Wah, si Saudara Onyon teh bukannya ini gitu kan, bukannya berhenti masih lanjut dua aja. lanjut kayak enakan banget gitu kan. Kayaknya Pikirannya si Milos nggak sadar gitu. dikiranya nggak sadar gitu loh. Itu plot twist ya. udah itu yang nonggeng itu duaan dibuka itunya Apa? topengnya. Udah itu. itu Gitu. fuck Disturbing banget. Mungkin jadi apa ya, salah satu momen yang paling gimana ya, kalau kita di posisi Milos mungkin itu posisi yang heartbreaking banget lah. Asli Itu itu. Wah, traumanya kena banget Iya. gitu. Hancur banget. Hancur banget. sebuah momen traumatik yang benar-benar apa ya, kita pun bisa ngerasain lah gitu. Iya. Rasanya wah. Kayak genre net horror di hand itu guys. Itu cut. Bisa dari sektor. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi Jadi gimana? ya, jadi yang awalnya kita tuh expect awalnya tuh kayak kita tuh wah ini bakalan diginin, enggak. Terus yang kedua kali ada lagi kayaknya bakal nih si Milosnya kabur. Terus yang ketiga nggak akan ada, ini mah sampai habis kayaknya emang udahlah Itu paling sebagai tis lah gitu. paling parah tuh yang bayi. Oke lah, Ya. yang bayi udahlah kayaknya udah parah. Ternyata disimpan di Ada akhir lagi guys. Ada lagi di akhir. Oh, Ternyata di si akhir. sutradaranya Anda ya, Anda Kamu tergocek. terjebak. Tergocek dari awal kan pasti udah nyangka pengen kan. Ternyata saya taruh di akhir. Tai lah. Itu mah emang udah menyimpulkan semua. Ya, itu mungkin momen yang disturbing ya. Kalau sekarang mungkin apa ya? Yang kurang dari film ini. Dan pasti ada dong. Maksudnya ya gitu deh. Ada yang mau Kalau ngomongin soal perangnya, kayaknya mungkin disebut nonton 2 kali enggak, cuman kayaknya harus dipikir lagi soalnya ini ya untuk aku pribadi sendiri karena terlalu disturbing, jadi aku nggak mikirin apa yang maaf ya, ternyata nggak mikirin apa yang kurang, jadi mikir wah ini parah, wah ini film parah banget, jadi kayak udah aku tuh terlalu fokus sama yang disturbingnya sama yang kurang-kurangnya gitu kan. Jadi sorry guys, jadi feeling yang aku rasain teh udah mix banget lah, jadi susah banget apa yang dicerna gitu lah istilahnya mah. Iya guys itu. Saya speechless soalnya. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya udah bagus karena nggak ada plot hole, paham gak sih, kayak di film itu tuh semua plotnya itu bisa diisi gitu. Kalau menurut gue tuh kayak ini tuh kenapa siapa sih yang Victor sih namanya, yang Yang bosnya yang itu kayak yang seni musuhnya lah, musuhnya. Bukan Antagonis lah. Antagonisnya itu. Dia dikasih tahu alasannya sama si Markus si Marco. Alasan kenapa dia tuh kayak begitu karena dulu tuh backgroundnya dia di psikologi, dia terus pernah di panti asuhan, terus dikasih tahu background pekerjaannya gimana. Emang kalau dibilang plot hole nggak ada, terus sinematografi juga bagus, terus filmnya ya udah emang pengen meledak aja gitu. Kayaknya sutradaranya tuh mikir kayak ya udah pengen bikin film yang meledak, udah itu meledak pokoknya. Terus kalau kekurangan sih nggak ada sih, bener kayak yang dari awal gue bilang udah perfect buat film yang meledak dan nggak ada plot hole segala macam. Dalam ukuran itu mereka. Dalam ukuran itu buat alur ceritanya Ya. juga runtut sih, mau maju mundur tuh runtut. Jadi ya gitulah, speechless ya. Gimana? Oke, gimana tuh Pak? Bang Dava nih pasti Ya sih, kalau gue ya mikirnya adalah ya betulnya tadi Rispa ngomong soal kayak gak ada plot hole segala macam. Cuman menurut gue untuk motivasi dari antagonisnya sendiri sih agak gimana ya, terlalu memaksa lah, ngerti nggak sih? Jadi ya emang dari apanya backgroundnya emang bisa terjelaskan kenapa ada isu ini sih di film itu tuh, kenapa ada isu ini ya emang terjelaskan dari background si antagonisnya. Cuman gimana ya, nggak selaras sama apa yang terjadi kemudian, ngerti nggak sih? Oh iya. Ya maksudnya dengan segala
dengan segala kok lu ini orang harus dibunuh nih, maksudnya apa memang itu motivasi yang kuat buat seorang antagonis gitu. Gue nggak mikirin kayak ini apa sih solid lah untuk motivasinya, karena menurut gue ya kurang aja lah untuk motivasi antagonis. Terus yang kedua mungkin yang kurangnya adalah terlalu lambat sampai ke klimaksnya, terlalu lambat. Oh, Maksudnya iya. untuk kita menunggu adegan godnya, nggak menunggu sih, lebih kayak apa ya, untuk Prosesnya mereka lah. memperlihatkan adegan god yang diiklankan seperti yang mereka iklankan gitu, itu terlalu lama sih dari awal, terlalu banyak ini itu. Maksudnya kenapa nggak ketika dikasih tahu ada ini nggak usah mikir lagi, cukup ngomong ke istri apa namanya, gue ada ini nih, duitnya segini, langsung akuin gitu. Nggak usah ada drama ini Oh, iya. gitu. Ngerti nggak sih? Ya mungkin itu aja sih. Gue suka film slow burn, cuman bukan yang slow burn yang maksa kayak gini gitu. Cuman selebihnya setelah dari pertengahan ke akhir sih oke, bagus. Cuman ya itu tadi dari awal aja sih, sama motivasi antagonisnya yang menurut gue kuat. Jadi mungkin gue di sini agak kontras sedikit sama Rizky. Oke, gitu guys. Overall deh. Gue masih speechless mas sekarang. Terlalu ini ya film. Terlalu Asli, iya. Cok. Ya, kalau ngomongin overall, it's kalau di skala Sebentar. Ini mau di scale angka atau oh udah nggak mending nggak usah deh. ini gak usah? Ya mending nggak usah. Jadi biar penasaran aja. Oh, Biar- iya, Biar penasaran kalian. Oke, gini deh. Ya, jadi biar kalian bisa nilai sendiri gitu. Thumbs up, thumbs down. Thumbs down. Oke. Bingung ya. Mungkin dalam netral ke pinggir. area itu mungkin bagus, tapi cuman kalau gimana ya, overall it's maybe it's mungkin bagus ya, mungkin dalam area itu, area yang di area yang diperlihatkan gitu, ternyata dalam ranahnya gitu mungkin bagus. Ya mungkin itu aja sih. Masih ini guys, masih speechless soal filmnya, but it's overall I guess it's bagus tapi nggak bagus banget, jelek tapi nggak jelek banget, probably ya gitu kayak si Rizky. Kecil-kecil ya. Netral. Terus Kalau dari gue pribadi sih, ini filmnya bener-bener masuk ke selera orang yang bener-bener beda gitu. Jadi kalau emang kata dia bagus tuh berarti emang selera dia tuh Emang di situ. kayak gitu ya, di situ. Karena Dipertanyakan. karena gini, kalau film kita naruh kata film yang emang semua orang suka gitu kan, film box office yang biasa-biasa gitu, itu kan ya gimana ya, kebanyakan orang tuh bisa menyukainya gitu kan. Kayak contoh film action lah yang sering di TV-TV. Cuman ini tuh ada pasar khususnya, jadi mau dibilang bagus pun ya berarti emang dia suka film yang seperti itu gitu loh. Dan kalaupun dibilang jelek ya pastilah film yang kayak begitu pasti banyak yang bilang jelek, buruk banget. low budget, Iya, juga, iya, ada iya. fakta lah. Iya. Dan bukan film yang bisa dinikmati semua orang. Jadi dibilang 50-50 ya lo pasti, karena ini tuh filmnya bener-bener film selera lah, Iya, bisa iya. dibilang. Khusus ya, targetnya kan Khusus gitu, ya. khusus banget. Dengan target yang audiens yang spesifik lah. Iya betul. Apa ada yang suka? Anda, kalau Anda suka ya film ini, hubungi psikologi, hubungi psikolog Anda. Ya, Wajib dipertanyakan. Oke, udah Pak. Apakah Anda penyendiri? Oke, lanjut. Apa Pak? Overall, kayak Rispa sih, lebih kayak mau ngasih tahu aja. Kalau overall sendiri sih gue nggak bisa ngasih yang benar-benar kayak ini bagus nih, ini enggak nih. Cuman maksudnya gimana ya, kalau kalian emang suka film-film gore, suka film-film yang Dalam tadi, kutip, maksudnya maksudnya gimana ya, dalam kutip. suka tuh bukan yang gue suka Interest seperti orang nggak sih, bukan. interest? Iya, maksudnya ya Ketertarikannya. Nah, ketertarikannya buat nonton film yang kayak gitu, mungkin kalian bakal suka atau enggak. Maksudnya gimana sukanya Lainnya nggak ada gitu. maksudnya kayak ini lain nih filmnya Iya, gitu. kayak gitu. Wah, ini menarik nih. Nah, Gitu, cuman kalau cobain. kalian emang gak biasa gitu, mungkin Ini ya jangan aja sih.
Jangan sih. Atau Ya enggak? kalau tuh kalau penasaran bisa, tapi ya kalau kayak nggak mulai semua, Udah ngerasa stop. Udah stop. pusing gitu, udah diem. Nggak, Udah, stop. Kita Udah, nggak stop. rekomendasi. Iya, Ya, sebenarnya iya. mah. Jangan lanjut aja gitu. Pokoknya kita sudah memperingatkan itu kalau masih mau nonton ya itu resiko sendiri ya. Iya. Jadi overall sih, ya gua sebagai orang yang suka gitu, bukan suka ya, gimana ya? Jadi Suka film aja, suka film, bukan film Sini itu. di atas ada tulisan dasarnya psikologi. Ini psikologi. enggak, kalau maksudnya ya suka nonton gitu, dan Hobi. kebetulan horor dan genre sebagainya itu dan genre dalam lingkup itu gitu, thriller, horor gitu, gue suka gitu. Dan untuk film ini sendiri nggak masuk ke list gua nggak akan tonton, dan sudah masuk ke dalam list gua akan tonton pun ya ini berarti gua ya suka lah gitu, bagus lah. Tapi ya gitu, jadi kalau kalian emang gak suka film gore ya nggak usah lah gitu, nggak usah maksa. Gak usah maksa. Nah, Soal ngomong-ngomong gore, gue sempat baca di beberapa sumber tentang film ini. Banyak yang bilang katanya ini film berseni banget lah, seni ya gitu, berseni banget. Gue pengen tahu nih, kalian yang siapa tahu yang ngerti seni atau yang lagi kuliah di jurusan seni apapun itu lah, mau apa seni teater gitu ya, coba kasih deh menurut kalian nih film kayak insight- gimana. Iyalah, insight kalian gitu gimana gitu. tontonlah ini gitu. Yang Saya pengen katanya tahu. anak seni banget tuh. Ya, Ya, anak seni, anak psikologi, bolehlah boleh lah ini. kita share ilmu, siapa tahu kan kita juga kayak tercerahkan gitu. Oh gitu maksudnya. Ya, gitu. Ini mah kan cuma pandangan kita berempat, Eh. sebatas penyuka film aja. Iya. Awam dan Awam, masih awam. Komentar aja guys. Komentar aja guys, nggak apa-apa. Komen kalau komen. Sip. Jadi kita mungkin itu tanggapan kita soal Serbian Serbian film. Serbian film. Oh, Serbian film. Yang Tahun uncut. 2010. Yes, ya. 2010. Kita nonton yang uncut. Betul. Oh iya, Oh iya. BTW kita nonton yang versi uncut Kayaknya ya. ada beberapa versi yang udah di-cut juga kan. Jadi Tapi kebanyakan bukan kebanyakan, rata-rata website Masihnya. ngasihnya yang uncut. karena ini kalau dicari ke streaming service Di Bennett bang. Udah pasti rare kayaknya banget. nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Udah rare. Kayaknya nggak ada ya. Jadi ya Kalau- udah. Kalau Kalau ada pun yang di-cut paling. kalau Yo. kita nyari yang di-cut, semuanya di-cut nanti. Jadi awal pun di-cut itu. Kalau kalian mau tahu ya guys ya, kalian nonton awal udah di-cut itu. Hah? belum 5 menit loh padahal. Belum menit kita udah. Wah, Sumpah kaget bener. Nah, ini Kaget. Yang pertama. Ini kan salah website kan kayak gitu. Ya udah paling itu aja sih. ya itu aja sih guys. kalian tahu lah mau nonton di mana. Ya, lah. wah, itu resiko tanggung sendiri. Jadi begitulah tanggapan Serbian film dari kami. Kita Pierce. Oh iya, Tapi- berarti kalau udah ada yang nonton juga boleh lah share kan. Share, ya. Filmnya di komen. Jangan lupa nonton movie review kita yang lain. Siapa tahu ada lagi. Ya, siapa tahu ada lagi. Mungkin kita akan melakukan di bulan depan. Betul. Siapa tahu semua film yang dicekal kita tonton. Jangan juga. No. Oh, boleh deh kalau ada rekomendasi film apa yang harus di-review lagi selanjutnya. Ah iya boleh. Ya boleh. So, Bebas, komen aja. bebas. Nanti kita berdiskusi. Kalau ada yang nggak setuju paling nggak lihat. Walaupun ada. Ya, kalau misalnya kalian suka sama review kayak gini boleh like. Boleh like, subscribe, dan loncengnya bunyiin. Hal baik lainnya Ya. paling penting share. Kalau kalian bingung, ya tinggal like, subscribe aja lah. Mungkin itu tujuan hidup kalian. Iya betul. Ya kalau kalian lihat video ini viewsnya sepi, like aja lah. Ya. Like aja lah, like aja dulu. Spread. Kita lucu kan. Maksain anjir. Tonton aja lah. aja gitu. Tonton aja lah. Oke. Oke, guys. Bye bye. Sekian dan see you See you next video. Yo. next something. Bye.